Asensio, para mekanik hanya butuh semalam untuk memperbaiki mesin. Pesawat sadarkan penerbangan 1940 menit. Dia sudah 7 tahun menerbangkan DC-3 dan sangat mengenal pesawat ini. Dialah yang pernah mendarat darurat di Sabah 1,5 tahun lalu. Dia cek semua dengan teliti sebelum terbang. Mekanik terus mengawasi mesin. Dan sejauh ini aman. Wind strike. Take it easy. Take it easy. Another test subject. Show a new face! Let the world come alive! But the truth is still unknown. Clouds high. The birds off. The wind's moving. Dan krunya sedang mempersiapkan penerbangan berikutnya dengan hati-hati. Kapten akan bisa. Dia harus mendarat di salah satu landasan paling berbahaya di dunia. Time to go. Dia belum pernah ke sana. Semua harus dihitung. Kecepatan pendekatan. Titik pasti roda harus menyentuh tanah. Kalau salah gimana? Ya, gampang. Kita bakal jatuh atau keluar landasan yang letaknya persis di samping jurang. Dalamnya berapa? Jurang di ujung landasan itu dalam sekitar 80 meter.
Yang bikin makin menegangkan, di penerbangan ini dia bawa 1.800 liter bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Petugas pengisian bahan bakar gak suka kami merekam, takut alat kami memercikan api dan membakar semuanya. Silakan rekam, tapi ini bahaya banget kalau cuaca panas begini. Apa saja bisa memicu kebakaran. Dan gak ada cara buat memadamkannya. Kita semua bisa ikut jadi sampai di pesawat ini. De radio, válvula estrella, palanca aletas, palanca del tren. Take it easy. Sabes que la pista se te va acabando, tú prendes y se va. Bikin deg-degan, apalagi pas mendarat. Kalau aku lihat landasan hampir habis dan rem sudah penuh, lalu pesawat mulai meluncur ke kiri dan kanan. Pesawat tetap jalan terus, dan kita nggak bisa apa-apa. Take it easy. Take it easy. Sebagai langkah antisipasi, Tito mekanik di pesawat melepas pintu belakang. Satu korsleting, satu benturan api, satu benturan keras, semuanya bisa meledak. Quietly now. Up to the freezer! Things are about to get dicey. Gotcha! Setelah penerbangan lancar, hanya sambut terlihat. Ini cara pandang sangat bagus. Di Colombia, mereka bukan satu-satunya pilot yang mempertaruhkan nyawa. Aku suruh berjalan. Take it easy. Ini adalah Llanos atau wilayah dataran luas Colombia dengan kawanan sapi besar dari para koboi. Di sini juga ditanam padi dan sereal. Daerah ini lumbung pangan negara. Tak lama setelah jam 5 pagi, Jose Gutierrez kini berusia 46 tahun siap lepas landas. Kita harus Take it easy. dan pastikan nggak ada baut yang hilang, nggak ada pipa yang patah. Ini soal Strange. I thought I just heard something. Almost like... Huh? Have you noticed something unusual? Never mind that for now. Look over there. I think that's our missing tree. Well, that's weird. That's the vehicle, all right, but there doesn't seem to be anyone around. di bawah. Huh? Is someone there? Help! Please, help me!
Menurutku, aku punya pekerjaan paling berbahaya di dunia penerbangan. Masa lebih dari DC-3? Iya, di DC-3, lepas landas itu bahaya karena berat kargo dan tenaga mesin. Tapi kalau pilot sudah di atas 15.000 meter, tidak ada masalah, dia masih sempat buang kaku. Kalau mesin mati, cuma boleh 10 detik buat cari tempat mendarat. Nggak sempat buang apa-apa. Busted. Game's up. Time's over. A little amuse-bouche. The pinnacle of excellence. Tugasnya menyerang prestisi dan kawalan ini. Take it. Go on. You have my approval. Itu bukit. Iya, di situ kita bakal tanam hari ini. Kalau di sisi satunya apa? Padi. Supaya untung, tangki Jose diisi penuh pestisida. Sampai susah lepas landas. Time to go. Pilot harus menggunakan pesawat yang berdua merah putih ini supaya semprotannya tepat sasaran. Supaya Amerika membawa pestisida kemana-mana. Jose terbang serendah mungkin. Rata-rata, Jose terbang sekitar 12 kali sehari. 12 kali lepas landas dan udara. Kita harus selalu waspada. Bahaya bisa datang dari mana saja. Kita terbang cuma 1 meter di atas tanah. Jadi nggak ada waktu buat bereaksi, atau hampir nggak ada. Kita harus fokus ke bendera dan peta, sambil tetap awasi instrumen. Aku harus sadar semua yang terjadi di dalam dan luar pesawat. Harus pastikan nggak ada halangan di ladang, kayak orang melewati jalur terbang atau sapi, atau pohon yang mungkin ada di ladang. Untuk semua itu, harus benar-benar paham apa yang dilakukan. Setiap kali dia berhenti untuk isi ulang, itu balapan melawan waktu, seperti pit stop Formula 1 tiap menit sangat berarti. Gak boleh berhenti lebih dari 2 menit. Waktu itu penting banget. 1 menit saja biayanya 20.000 peso. Sekarang aku harus berangkat. Dengan harga segitu, dia gak bakal lama-lama. Di udara nggak ada rutinitas, cuma bahaya di mana-mana, apalagi kalau ada kabel listrik melintang di ladang. Itu benar-benar menakutkan. Seringnya dia nggak punya pilihan selain terbang di bawah kabel itu. Pas matahari terbit, kabel listrik hampir nggak kelihatan. Harus agak gila untuk kabel ini, ya. Bukan agak, tapi benar-benar gila. Daftar pilot pesawat semprot yang tewas saat dipajang. Jose sudah beberapa kali nyaris kecelakaan. 13 kecelakaan serius.
Dia ada kecelakaan saat lepas landas. Sisa 5 kilo per jam. Sementara mungkin maka pesawat terbenam. Aku nggak pakai sabuk waktu itu. Pas pesawat berhenti, badan pesawat letak. Aku keluar lewat suara. Aku juga sempat terbentur pada pesawat. Bisa keluar. Time to go. Bisa sekitar 10. Sedikit mabuk. Berkesan keluar dan pegang kepalaku. Tapi aku nggak bisa gerakin kepala. Kecelakaan itu yang terburuk bocor saya terjadi di pesawat ini juga 12 tahun lalu. Dulu dia masih muda, sombong, dan masih lajang. Sekarang sudah berubah. Dia sudah berkeluarga. Time to go. Istrinya Julia punya anak perempuan umur 8 tahun. Dan bayi lahir. Time to go. Sampai tangannya sebesar tanganku. Masih lama, 50 tahun lagi. Julia akan benar-benar bahagia kalau suaminya bukan pilot. Waktu kami masih pacaran lalu mulai tinggal bareng, aku baru sadar apa yang aku hadapi. Sebelumnya aku nggak tahu. Aku selalu khawatir suatu hari dapat kabar pesawatnya jatuh dan dia kenapa-kenapa. Pernah nggak kamu minta dia ganti pekerjaan? Sering banget. Tapi dia tetap saja terbang. Buat cari nafkah, dia harus cari kerja lain. Tapi jangan jadi pilot. Aku selalu minta dia berhenti terbang. Urusannya jauh lebih susah daripada terbang di pesawat. Pesawat nggak bisa ngatur pilot, tapi orang bisa. Di sini, Vespa sudah jadi tradisi. Setiap minggu, Jose dan keluarganya barbecue bareng teman-teman. Wherever in this world. Musiknya adalah Chanto de Leo, lagu-lagu penghormatan untuk para koboi di wilayah Colombia ini. Dari kami sekarang, aku dapat kerja di pertanian dan orang lain juga bisa cari nafkah. Musiknya bikin relax. Liriknya tentang kita, bikin aku merasa menyatu dengan budaya di sini. Setiap kali aku terbang, aku selalu kesenangan dengan lagu ini. Biasanya salah satu lagunya terus bernyanyi di bawah terbang. Fallen leaves. Adorn my night. Off to the breather. Strike a pose. Time to shine. Wind strider. Gotcha. Things are about to get dicey. A burst of flavor. A little amuse-bouche. Yoo-hoo! Let the world collide. One with wind and cloud. Game's up. From Silva. Busted. Fallen leaves. Adorn my night. Adaptive frosting. Boost on the loose. Strike a pose. Things are about to get dicey.
as one with wind and cloud. Quietly now. Here comes the catch. Wind strike. Clouds high. The birds call. A little amuse. Let the world collide! What a drag. A burst of flavor! Things are about to get dicey. Wind strike. Fallen leaves, adorn my night. Let my name echo in song! Gotcha. Gonna go excellent! Catalina diputuskan oleh selain 37 mm. Saat bergetar akibat hantaman badan pesawat. Clouds high. The birds call. Perintahnya laborator radio Sydney Cole untuk memberitahukan lokasi dan situasi mereka kepada bakalan. Here comes the catch. Busted. Yoo-hoo! Let the world collide! One with wind and cloud. Things are about to get dicey. Gotcha. Here's on the loose! Clouds high. The birds call. Let my name echo in song! Here comes the catch. Yeah, off to the freezer! Wind strike. One with wind and cloud. Quietly now. Take it easy. Catalina memilih benar pengawas saat mereka semakin dekat. A little amuse bouche! Gonna go back to Wind strike. Clouds high. The birds call. Game's up. Come's over. Busted. strike a pose! Let my name echo in song! Off to the freezer! Fallen leaves, adorn my night. Quietly now. Things are about to get dicey. A burst of flavor! A little amuse bouche! Yoo-hoo! Time to shine! Busted. Wind strike. One with wind and cloud. Melihat masalah budaya kekini, dia melakukan penyesuaian pada saat terakhir. Kemudian dia melepaskan kekuatan bagian. Di bawah, tower bergesekan Catalina di atas kepala saat menjatuhkan matanya. Astagfirullah. Untuk mencik dengan sempurna di sekitar kapal selam. Pesawat berguncang begitu keras lagi. Cornell mendapat mesin yang menyala dan berputar tertiup angin. Dia melihat bentukan mesin terguncang, lampu kering dan bautnya terlepas. Bahan bakar dan mesin terlepas dari sayap. Cornell tahu bahwa mereka tidak akan bisa pulang. Orang bertahan di John Cole dengan panik mengirimkan pesan SOS. Saat Cornell bersiap untuk mendarat, lalu di bawahnya berombak, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Cornell membelokkan Catalina ke arah angin dan bersiap untuk mendarat. Pelampungnya turun My ke poor bawah, arm doesn't meski distinguish, bisa friend. dimatikan. Ombak tampak semakin besar saat pesawat semakin dekat ke permukaan. Paul terus menekan tombol SOS hingga saat-saat terakhir, saat dia berhenti dan bersiap untuk mendarat. Catalina menghantam gelombang pertama, tetapi ada angin samping yang kuat.
Kekuatannya mengaturkan pesawat dan meloncat 150 kaki ke The dalam. marrow of the 3 moons in my hand. Behold the false moons fall. The glaze moon shine! Don't waste my time. Be shut. Very true. Light it down. Divine light, shield the giver. Without further ado, Good. Leaving openings on purpose. annihilation. Don't waste my time. It's no. Because Moon's remnant. lofty wisdom will show us the way. Excellent. You barely Given the circumstances, I'm happy to help. Mereka menyaksikan satu tahun yang bersama. such a simple attack. Divine light, And shield you're it. already struggling. Get it done. Out goes. Light it down. Accelerating. Without further ado, foolish, ignorant. I expected this experiment to last. Light it down. The glaze won't die. In this rotten, decaying world! Bergegas untuk menjatuhkan mereka. Give up. Skoci mengarahkan ketika melihat teman mereka juga berdari ke arah mereka. Tapi mereka menabrak orang lain dan melihat Skoci Lauren kosong. Mereka melihat ketika usaha mereka dan mencapai Lauren yang berhasil berjuang kembali ke Skoci. Kelegaan mulai terasa di antara para kru. Dan 2 orang kru bergerak untuk naik ke Skoci Lauren. Tapi kemudian Skoci Lauren meletus dan menjatuhkan mereka ke dalam air laut yang sangat dingin. Mereka semua mulai menumpuk di Skoci yang tersisa, tetapi tidak kuat. Cornell secara sukarela bertahan di dalam air yang membeku bersama 2 orang lagi. Betullah, kami telah mengirimkan panggilan darurat untuk mengadakan segera datang. Tapi dia tidak tahu bahwa tidak ada satupun pesan yang dikirim. Selama 3 jam, Cornell mengatur rotasi, menukar siapa yang menunggu di dalam air, dengan harapan bisa menyudahi hutan dia. Cornell sendiri berada di dalam air paling lama, tapi kondisinya tak tertahankan. Tenaganya mulai memudar. Kita harus mencari cara untuk membawa semua orang ke atas kapal. Sebuah pesawat terlihat di langit. Itu Catalina yang lain. Add Astro. Orang melesat ke langit. Thank you for bertahan udara complete- selama 1 menit sebelum jatuh ke laut. Tetapi Catalina tetap berada di jalurnya. Mereka menembakkan part kedua dan sekali Add lagi Astra. pesawat tidak bereaksi. You have already claimed today. Part ketiga ditembakkan ke udara. Add Astra. Detik-detik berlalu dan akhirnya Catalina berbelok ke arah mereka. Lebih dari 100 mil jauhnya di Kepulauan Shetland, kapal penyelamat AHL 2507 dikerahkan. Kapal Catalina tetap berputar-putar di atas perut terdampar. Mereka memberi sinyal dalam kode Morse. Perahu sudah dalam perjalanan, bantuan datang, dan kadang-kadang mereka memberi sinyal Jumbo sudah hancur. Para kru bersorak, mereka mungkin akan berhasil keluar dari sini. Yang ombak adalah siksaan, dan mereka kesulitan untuk bertahan. Semua ombak menangkap Skoci mereka dan melemparkan seluruh kru ke laut. Cornell muncul dari dalam air, kebingungan. Skoci didorong oleh angin, dan anak buahnya bergelimpangan di sekelilingnya. Dia bergoyangan pada Skoci, menghidup dunia. Mereka berjuang memberikan Skoci di tengah ombak yang besar, dan satu persatu saling membantu naik ke atas Skoci dan memposisikan kembali Skoci yang tidak stabil. Air mulai memenuhi Skoci dan tanpa ember serta kelelahan. Angin rendah. Sebagai orang di laut yang membeku. Situasinya sangat menyedihkan. Dia dan Cornell mulai kabur.